Al-jannatu wa na'imuha sya'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bapak-bapak pingin sembuh nggak penyakitnya? Ibu-ibu pingin sembuh nggak penyakitnya? Adik-adik pingin sembuh penyakitnya? Pingin sembuh penyakit orang tuanya? Ya udah. Untuk siapa engkau wahai Allah? Apa tadi jawab Allah? Aku untuk orang yang bersolawat kepadamu. Coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Berdagang sukses, bertani sukses, memimpin rakyat sukses, menjadi panglima perang sukses, mempersatukan muhajirin dan ansor sukses. Bapak Ibu, kalau kita apa yang udah kita sukseskan? Apa yang udah disukseskan? Saya Ustadz apa? Tim sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian ke Pinang Awan. Ustadznya pun dari Padang Sidimpuan. Jangan ku pandang wajahku yang rupawan, tapi dengarkanlah kajian yang kusampaikan. Kalau makan sate dan soto, di sampingnya ada kue putu. Sebelum saya pidato, kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wa ansaqatil qamar wa iyyaru ayatan yu'radu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di halaman masjid yang mulia ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, dan syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak nanti. Salam ta'zim kepada para tuan-tuan guru, para alim ulama, cerdik pandai cendekiawan, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemerintahan, para santri dan santria, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, para muda-mudi grup Nasib yang sudah menghibur kita tadi, baik dengan alunan qasidahnya maupun dengan al-barjanjinya. Semua kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mukaddimah tidak diperpanjang lagi, masuklah kita kepada kajian inti, yaitu seputar Maulid Nabi yang malam ini kita peringati. Semoga berkenan di hati. Tadi kita sudah mendengarkan ibu-ibu grup Nasib. Mereka mengumandangkan al-barjanji di hadapan kita semua. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kurang merenungkan makna yang mereka sampaikan kepada kita. Contoh ini, ketika ibu-ibu al-barjanji menyebutkan al-jannatu wa na'imuha sya'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bapak Ibu mendengarkan al-jannatu wa na'imuha ini, terpanggil enggak hati kita? Tersentuh enggak hati kita ketika dikatakan dalam al-barjanji itu, al-jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, sya'dun liman yusalli, adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang bersolawat kepada Nabi. Tapi begitu mendengarkan al-jannatu wa na'imuha, rasa itu belum lahir.
Begitu mendengarkan al-jannatu wa na'imuha, qalbi itu belum terpanggil untuk bersolawat kepada Nabi. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, sungguh aku tidak akan menciptakan langit dan bumi kecuali karena kamu. Lalu Nabi menjawab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa jawab Nabi? Ya Rabb, kalau bumi ini diciptakan karenaku, lalu aku diciptakan untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh engkau diciptakan adalah untukku, kata Allah. Makanya Rasulullah itu mendapatkan gelar Habibullah. Apa itu Habibullah, santri? Kekasih Allah. Lalu Nabi berkata lagi, kalau bumi ini diciptakan adalah karena aku, kalau bukan karena aku, bumi ini tidak akan diciptakan. Dan aku diciptakan untukmu, wahai Rabb. Lalu dia bilang, kalau begitu ya Rabb, engkau untuk siapa? Engkau untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya liman yusalli alaik, saya untuk orang-orang yang bersolawat untukmu. Itu luar biasanya kalau solawat. Makanya acara ini bukan main-main. Acara ini bukan hanya seremonial saja, tapi wujud rasa cinta kepada Nabi. Panggilan rasa cinta kepada Nabi, bahkan rasa rindu kepada Nabi. Diceritakan riwayat Nabi, lahir rasa simpati. Diceritakan riwayat Nabi, lahir rasa cinta kepada Nabi. Satu hari nih Bapak Ibu, ada seorang raja yang berasal dari Syam. Namanya Habib Ibnu Malik. Habib Ibnu Malik ini kan penasaran dengan Nabi. Kenapa itu Nabi banyak orang yang memuji, banyak orang yang menyambut. Tetapi Nabi banyak juga orang yang menolak. Nabi dikatakan Rasul. Lalu Raja Habib Ibnu Malik menginginkan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan kenabiannya. Maka berangkatlah Raja Habib dari Syam menuju Makkah. Berangkat Raja Habib untuk menyaksikan, untuk melihat bagaimana Muhammad itu. Begitu Raja Habib Ibnu Malik berangkat dari Syam menuju Makkah, dia membawa pasukan puluhan ribu untuk mengkawalnya. Sampai di kota Makkah dijumpai Abu Jahal. Abu Jahal panggil Muhammad kemari. Panggil Muhammad kemari. Kalau dia mau, silahkan dia datang sendiri. Tapi kalau tidak mau, jemput paksa. Dipanggil Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu Nabi dipanggil, Muhammad, di sana ada Raja Habib Ibnu Malik dari Syam. Sudah berkumpul dengan prajuritnya, bertemu dengan Abu Jahal dan pengikutnya.
Kini engkau dipanggil untuk datang ke sana. Pilih datang baik-baik atau dijemput paksa. Rasulullah bilang, saya datang sendiri saja. Lalu Rasulullah memakai jubah merah. Berangkat dia. Siti Khadijah pun menangis membayangkan bagaimana nanti nasib suaminya. Abu Bakar pun ikut bersedih. Mereka ikuti Nabi dari belakang. Kata Nabi apa? La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan engkau takut. Jangan engkau gentar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berangkat mereka jumpai Raja Habib. Apa yang terjadi? Datang Raja Habib. Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Apakah engkau benar seorang Rasul? Kalau kau benar-benar seorang Rasul, maka setiap Rasul itu memiliki mukjizat. Tunjukkanlah apa mukjizatmu. Dia minta mukjizat. Apa jawab Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Jawab Nabi simpel. Habib, kalau kau pingin melihat mukjizatku, pinginmu apa? Maumu apa? Apa kata Habib Ibn Malik? Muhammad, ditengok ke langit. Ditengok ke langit. Muhammad, kau tengok itu bulan lagi terbit. Saya ingin itu bulan kau tenggelamkan. Begitu kau tenggelamkan itu bulan, lalu kau terbitkan kembali. Setelah kau terbitkan itu bulan, lalu kau panggil dia menghampirimu. Setelah kau panggil dia menghampirimu, suruh dia bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Setelah dia bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, suruh dia berbelah dua. Suruh dia berbagi dua. Setelah kau suruh dia berbelah dua, suruh dia mengecil, lalu kau genggam dengan tanganmu, kau kantongkan ke kantong kirimu, dan satu lagi ke kantong kananmu. Setelah itu kau keluarkan, kau suruh kembali bersatu. Setelah mereka bersatu, kembalikan dia ke tempat semula. Coba bayangkan ibu-ibu, berat enggak itu? Coba bayangkan. Berat enggak itu kaum bapak? Berat. Berat enggak itu adik-adik santri? Berat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Al-Ahzab 21. Ini yang menjadi pegangan kita dalam hidup ini. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu ada contoh suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan, mengharapkan rahmat dari Allah. Wal yawmal akhir, orang-orang meyakini hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Maka begitu datang permintaan Raja Habib, yang pertama Rasulullah ingat adalah Allah. Wa dzakarallaha katsira. Allah. Maunya kalau kita mau meneladani Nabi, maunya kalau kita mau menjadikan Nabi uswatun hasanah,
Apapun masalah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apapun kesulitan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka yang pertama harusnya diingat adalah Allah. Masalah apapun jadi. Ustaz, suamiku jahat. Allah. Ustaz, anak-anakku nakal-nakal. Allah. Ustaz, ekonomiku sulit. Allah. Ustaz, aku selalu ditimpa berbagai permasalahan yang datang bertubi-tubi. Allah. Allah. Coba bayangkan betapa beratnya permintaan Raja Habib Ibnu Malik kepada Muhammad. Tapi yang pertama Nabi ingat adalah Allah. Wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Maka keteladanan daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita renungi pada malam hari ini. Bagaimana? Diamnya adalah zikir, bicaranya adalah dakwah. Itulah Rasulullah. Beda dengan ibu-ibu, diam tanda marah. Kalau bicara, coba bayangkan. Kalau Rasulullah diam tanda zikir, kalau bicara dakwah. Ini yang harus kita contoh. Kadang-kadang kita dalam hidup ini susah kali. Diam, tanda merajuk. Kebalik. Bicara, menggibah. Coba kita bayangkan. Susah kita menghadapi orang seperti ini. Ini bukan tauladannya Nabi. Kalau tauladannya Nabi, diam, zikrullah. Bicara, dakwah. Ini Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Habib, boleh enggak aku sholat 2 rakaat? Kata Habib, boleh. Lalu sholatlah Rasulullah 2 rakaat. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholatnya, lalu ia pun zikrullah, berzikir kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Kata Allah, Muhammad, kalau mereka benci kepadamu, kalau mereka berpaling darimu, kalau mereka menjauhimu, kalau mereka menyakitimu, kalau mereka menzolimimu, kalau mereka mengusirmu, bahkan kalau mereka ingin membunuhmu, fa in tawallau faqul, maka cukup engkau berkata, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini zikirnya. Maka datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, la takhaf wa la tahzan. Kalau Raja Habib bawa prajurit 10.000, saya juga bawa prajurit. Malah lebih 10.000. Uniknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, prajuritnya si Habib Ibnu Malik itu nampak. Tapi kan prajuritku nggak nampak. Ibu-ibu, mana lebih susah dilawan, musuh yang nampak atau yang tak nampak? Yang tak nampak. Bapak-bapak,
Mana lebih susah dilawan musuh yang nampak atau yang tak nampak? Tak nampak. Adik-adik para santri, mana lebih susah musuh yang nampak atau tidak nampak? Tidak nampak. Maka hati-hati dengan di sekelilingmu kalau ada musuh yang tak nampak. Kalau kata Mansur S, musuh dalam selimut. Bahaya itu. Musuh dalam selimut. Di depan kita pura-pura baik, di belakang menikam. Hati-hati orang yang seperti itu. Baik dia terang-terangan melawan kita. Kita hadapi. Daripada dia pura-pura baik, rupanya menikam di belakang kita. Pagar makan tanaman. Oh, bahaya ini kalau ada orang seperti itu. Kalau ada orang pagar makan tanaman, itulah sifatnya Abu Jahal. Itu Abu Jahal. Bagaimana sifatnya Abu Jahal? SMS. Tahu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini udah bahaya nih Abu Jahal ini kalau sudah seperti ini. Ya. Akhirnya udah dibisikin sama malaikat, Muhammad kau jangan takut. Kau udah sholat. Allah janji, wasta'inu bis sabari was salat. Innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah penolongmu dalam kehidupanmu. Ada dua kata Allah. Kalau kau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, kalau kau ingin ditolong Allah, kalau kau ingin mendapatkan kekuatan dari Allah, kalau kau ingin mendapatkan keselamatan dari Allah, wasta'in, jadikanlah penolongmu Allah. Apa jalannya? Satu, bisobri, sobar. Wassalah, solat. Ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Datang Nabi, udah dibantu sama malaikat. Ditengok bulan. Bulan, siap. Tenggelamlah engkau. Tenggelam dia. Wahai bulan, terbitlah engkau kembali. Terbit dia. Wahai bulan, kemarilah engkau. Datang bulan itu menghadap Nabi. Bulan, kau saksikan bahwa aku seorang Rasul. Bicara bulan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Bulan, berpisah dua engkau, berbelah dua engkau, bagi dua engkau, berbelah dua bulannya. Setelah bulannya berbelah dua, apa yang terjadi? Mengecil engkau, mengecil bulannya. Begitu bulannya mengecil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimasukkan oleh Nabi satu ke kantong kiri dan satu ke kantong kanan. Lalu dikeluarkan oleh Nabi, menyatulah engkau kembali dan kembali ke tempatmu semula. Lalu bulan itu pun menyatu dan kembali ke tempatnya semula. Kira-kira luar biasa enggak mukjizat Nabi? Hebat enggak mukjizat Nabi? Hanya ada orang bilang, Nabi Musa hebat, belah lautan. Oh, lebih hebat Muhammad. Kenapa? Belah bulan. Kan begitu? Belah bulan. Tapi kadang-kadang, ya Ustadz, kadang-kadang kalau berbicara tentang bulan ini, kadang-kadang kita merasa minder Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Ya kalau orang Amerika kan berpikir bagaimana hidup di bulan. Kalau orang Jepang bagaimana cara singgah di bulan. Ya kan begitu? Ya kalau orang Inggris bagaimana biar tinggal di bulan? Bagaimana biar bisa masuk ke bulan?
Ya beda dengan orang kita Indonesia. Bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Oh, kan beda tipis itu ya. Bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Enak nggak orang Indonesia? Enak. Ya, bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Padahal mereka bagaimana hidup di bulan. Datang pula emak-emak. Yang penting ada bulannya. Daripada nggak ada bulannya. Ada rupa bulanmu. Datang bulan katanya pula. Bahaya ini kalau begitu. Apa yang terjadi? Datang Habib. Datang Habib. Muhammad. Itu pasti sihir. Itu pasti sihir. Inilah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'ah wa ansaqal qamar. Telah dekatlah waktunya dan terbelahlah bulan. Wa iyarau ayatan yuradu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan apabila dinampakkan kepada mereka mukjizat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka berkata ini adalah sihir. Kenapa? Enggak ada rasa. Enggak ada panggilan iman. Enggak ada rasa cinta. Enggak terpanggil. Enggak dipanggil oleh Allah. Enggak terbuka hatinya. Enggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita Bapak Ibu. Selagi kita masih dapat hidayah. Gapai hidayah itu. Pertahankan hidayah itu. Karena hidayah itu tidak terbayar dengan uang. Tidak terbayar dengan uang. Susah kita Bapak Ibu. Kalau dengerin konser sampai jam 4 malam. Matanya tahan. Kan begitu? Kalau dengerin ceramah baru 30 menit matanya mau ngantuk. Itu pertanda hidayah masih jauh dari kita. Kan begitu. Lantas apa kata Raja Habib Ibnu Malik? Wahai Muhammad, kalau kau mau memberikan satu mukjizat lagi yang saya inginkan, saya akan benar-benar beriman kepadamu. Saya akan benar-benar mengikutimu. Kalau kau bisa memenuhi satu permintaan terakhir saya. Apa kata Nabi? Nabi bilang, kalau begitu tidak usah kau sampaikan apa yang kau inginkan. Biar aku aja yang nyebut bahwa kau menginginkan sesuatu. Sebelum kau sebut, saya sudah tahu, kata Nabi. Oh, heran Habib. Kan luar biasa itu. Sebelum kamu kasih tahu, saya sudah tahu, kata Nabi. Apa itu kata Raja Habib? Engkau memiliki anak perempuan yang lahir dalam keadaan cacat. Lalu terkurunglah di kamarmu mulai dari kecil sampai dewasa. Anakmu itu penyakitnya lumpuh. Tak ada orang-orang yang tahu bahwa engkau sekarang memiliki anak gadis yang lumpuh. Karena kau kurung dia di kamar mulai lahir. Malu engkau Habib. Malu engkau Habib. Karena engkau seorang raja yang hebat. Raja yang besar. Malu kau memiliki anak perempuan yang lumpuh. Wahai Habib Ibnu Malik, pulanglah engkau, pulanglah engkau, pulanglah engkau. Nanti begitu sampai kau di istanamu, anak perempuanmu akan sembuh dari penyakitnya dan akan menyambut kedatanganmu. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah, luar biasa. Heran Habib. Bagaimana Muhammad bisa tahu saya punya anak perempuan yang sakit? Bagaimana Muhammad bisa tahu saya punya anak perempuan yang lumpuh dari kecil sampai besar? Itu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhasil apa yang terjadi? Pulang dia mau membuktikan.
Hatinya berkata, kalau ini memang benar-benar terjadi, kalau ini memang benar-benar akan menjadi kenyataan, saya akan beriman kepada Nabi. Saya akan beriman kepada Nabi. Apa yang terjadi? Begitu Raja Habib dan prajurit udah mau sampai istana, dilihat oleh prajurit. Bunyi trompet. Oh. Para penghuni istana. Oh. Raja Habib dan rombongan segera memasuki istana. Diharap berdiri. Bum. Oh, kan luar biasa. Datang Raja Habib. Begitu Raja Habib sampai ke istananya, dia lihat anak gadisnya sudah berdiri menyambutnya. Marhaban ya bi, marhaban ya bi, marhaban ya bi. Dia bilang, selamat datang wahai ayahku, selamat datang wahai ayahku. Heran Habib, nah, kenapa kau bisa sembuh? Dari dulu engkau sakit. Semenjak kecil engkau sakit. Sekarang tiba-tiba engkau sembuh. Siapa yang menyembuhkanmu, hai nak? Kata anaknya, aku bermimpi dalam mimpiku. Datang seorang pemuda yang bernama Muhammad. Dialah Rasulullah, utusan Allah. Lalu dia sembuhkan penyakitku. Apa kata Raja Habib? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raja Habib dan pengikutnya semuanya harus beriman kepada Rasulullah. Ternyata inilah kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Muhammad itu diutus melainkan rahmat bagi sekalian alam. Anak gadis daripada Raja Habib pun mendapatkan rahmat daripada Rasulullah, mendapatkan karunia sembuh dari penyakitnya. Bapak-bapak pingin sembuh nggak penyakitnya? Ibu-ibu pingin sembuh nggak penyakitnya? Adik-adik pingin sembuh penyakitnya? Pingin sembuh penyakit orang tuanya? Ya udah. Untuk siapa engkau wahai Allah? Apa tadi jawab Allah? Aku untuk orang yang bersolawat kepadamu. 3. Tibbil qulub. 2. 1. Bisa nggak tibbil qulub? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak nggak ada suaranya, pura-pura bicara tuh nggak dapat, nggak tahu. Coba dari sini pun suaranya masih kecil, katanya pingin sembuh. Coba Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, luar biasa. Ya. Begitu luar biasanya Allah nampakkan kemukjizatan daripada Rasulullah. Sehingga Habib Ibnu Malik beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah atas wujud kesyukurannya kepada Rasulullah. Menjadikan Rasulullah menjadi idola, menjadikan Rasulullah menjadi ikutan, menjadikan Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Ini yang harus kita kenang malam ini supaya kita menjadikan uswatun hasanah. Siapa itu Muhammad? Bagaimana itu Muhammad? Agar bisa kita jadikan sebagai suri tauladan di dalam hidup dan kehidupan menuju alam akhirat. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan begini. Ana aksarul anbiya'i taba'ah. Saya adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya. Maka di hari kiamat nanti yang paling banyak pengikutnya itu Muhammad. Manusia yang paling berpengaruh di dunia itu Muhammad. Dan itu diakui orang yang mengakuinya bukan hanya orang Islam. Orang kafir sekalipun mengakui bahwa Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Coba kita bayangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi yang lainnya. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi-Nabi yang lainnya, itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Tapi kalau Muhammad, kafatan linnas, diutus untuk seluruh manusia. Maka ada orang bertanya, kalau begitu, bagaimana itu Ustadz yang dikatakan oleh orang-orang dulu? Apa itu? Nabi yang paling ganteng, Nabi Yusuf. Nabi yang paling bagus suaranya, Nabi Daud. Nabi yang paling fasih bacaannya, Nabi Sulaiman. Nabi yang bisa ngerti bahasa hewan, Nabi Sulaiman. Ditanya, bagaimana dengan Rasulullah? Saya bilang, memang Nabi Yusuf itu Nabi yang paling tampan. Ya, Nabi Yusuf memang Nabi yang paling tampan. Karena tampannya Nabi Yusuf, orang-orang dulu bilang apa? Orang-orang bilang apa? Nabi Yusuf itu tak kuat kita memandangnya. Tapi saya bilang, jangan ikut Rasulullah. Kalau ikut Rasulullah, siapa yang paling tampan? Yusuf atau Rasulullah? Rasulullah. Bagaimana kita membedakannya Bapak Ibu? Bapak-bapak, andai kata Nabi Yusuf duduk di tengah-tengah kalian, kalian itu semua akan nampak jelek. Kenapa? Karena ketampanan Nabi Yusuf. Maka ada pepatah anak muda, bertemanlah dengan orang yang jelek supaya kau kelihatan ganteng.
Bertemanlah dengan orang yang jelek supaya engkau kelihatan Iya, kalau kau temannya itu orang-orang cantik aja, kau nampak jelek ibu. Makanya sesekali teman sama orang hitam biar kau nampak. Teman kau sama orang pendek biar kau nampak. Teman kau sama orang gendut biar kau nampak. Itu kan luar biasanya. Ya kan? Maka Bapak Ibu, kalau Nabi Yusuf duduk di tengah-tengah kita semua akan nampak jelek. Kenapa? Karena ketampanan Yusuf. Tapi kalau Muhammad duduk di tengah-tengah kita, kayaknya orang Arab bilang, "Lau kana bainana al-habib, ya, ladanal qasi wal qari min taibatin qoblal maghi taliban qurbal habib." Itu kalau orang Arab. Ya, kalau orang Mandailing beda pula. Kalau orang Mandailing beda itu. Sugari mangolu nabii nangkan narohita tusi sianna donok dot nadawo anso marsu nabii sugari mangolu nabii igadisko mahartomi indah itong untung rugi anso marsu nabi. Andainya Muhammad duduk di samping kita akan kelihatan lebih tampan. Kalau Nabi Yusuf tadi, kita akan kelihatan lebih jelek. Kenapa? Karena ketampanan Yusuf. Tapi kalau Rasulullah duduk di samping kita, maka kita akan kelihatan tampan. Kenapa? Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nurnya Muhammad itu akan ikut menyinari kita. Luar biasa. Makanya dulu Bapak Ibu, Siti Khadijah itu kan keturunan orang kaya. Menikah dengan orang kaya. Meninggal suaminya jadi janda kaya. Menikah lagi Siti Khadijah dengan suami yang kedua. Orang kaya juga. Meninggal lagi suaminya. Akhirnya dia menjadi janda kaya raya. Coba kita bayangkan. Keturunan orang kaya. Nikah dengan suami pertama orang kaya raya. Meninggal suaminya. Nikah lagi dengan suami yang kedua orang kaya raya. Meninggal lagi. Makanya ibu-ibu kalau menikah cari yang kaya. Ini janda, nikah, cerai lagi. Nikah, pisah lagi. Makanya jangan mau sembarang nikah. Jangan begitu. Maka setelah Siti Khadijah nikah 2 kali menjanda. Dia pun menjadi janda yang sangat kaya raya. Namanya janda yang kaya raya. Wajahnya pun awet muda. Umur boleh 40. Tapi wajah 18. Oh. Ada nggak di sini wanita seperti itu? Umur 40 aja 18. Ada nggak itu? Nggak ada. Kalau umur 18 wajah 40 ada nggak? Gawat kalau begitu. Gawat. Ya. Ada orang nanya, Ustadz, mana mungkin umur 40 wajah 18? Siapa bilang tak mungkin? Siapa bilang tidak? Mungkin. Kenapa? Cukup pakaian, cukup makanan, cukup obat, cukup refreshing, cukup
perawatan, cukup semuanya awet muda. Makanya bapak-bapak, kalau ibu-ibunya pengen awet muda, cukupi semuanya. Betul. Betul ya ibu-ibu? Betul. Siapa bilang itu Iis Dahlia masih anak gadis? Iis Dahlia nenek-nenek atau enggak? Nenek-nenek, tapi macam-macam nenek-nenek apa enggak? Enggak. Kenapa? Cukup semuanya. Cukup semuanya. Begitu Iis Dahlia naik ke panggung, saya rasa waktu kita kecil dia sudah menyanyi Ibu Tiri. Itu lagunya dulu waktu saya kecil, masih viral ya. Ibu Tiri. Hah? Tapi sekarang kita udah besar, Iis Dahlia masih nyanyi juga. Masih awet muda. Kenapa? Cukup semuanya. Dia pegang mic. Ini nenek apa anak gadis? Dia ambil mic itu lagi. Hasrat di hati menggapai bintang yang tinggi. Oh, ya kan? Sungguh kecewa tak tercapai cita-cita. Oh, hatiku rasa pilu, aduhai terasa pilu. Oh, ini nenek-nenek apa enggak terpikir? Umur udah tua, penampilan tetap oke, cukupi semua. Itu aja kuncinya. Dan Siti Khadijah seperti itu. Alhasil apa yang terjadi? Setelah Siti Khadijah 2 kali menjanda, Siti Khadijah tutup buku. Banyak datang orang melamarnya, Nehi. Datang lagi orang melamarnya, Nehi muhabbat. Datang lagi orang melamarnya, Nagot jauh. Datang lagi orang melamarnya, saya nggak mau menikah lagi. Udah cukup 2 kali menjanda, hartaku banyak. Aku nggak mau menikah lagi. Ya, tutup buku dia. Tapi begitu berjumpa dengan Muhammad, wow. Begitu jumpa dengan Muhammad, yang tadi kalau Yusuf duduk di samping kita, kita akan kelihatan jelek. Tapi kalau Muhammad duduk di samping kita, kita akan kelihatan tampan. Kenapa? Karena Nur Muhammad menyinari kita. Maka Siti Khadijah yang sudah tutup buku tidak akan menikah lagi. Sudah banyak orang yang melamarnya. Begitu dia lihat Muhammad, apa yang terjadi? Nazaratul ula latun syafi'ah. Apa itu adik-adik? Nazaratul ula latun syafi'ah. Pandangan pertama tidak bisa dilupakan. Pinter. Itulah kalau sekolah pesantren. Ya. Memang bapak-bapak ini juga dulu sekolah pesantrennya ini deh, pesantren kilat. Cuma 3 hari, makanya mereka nggak tahu. Ya. Begitu dia melihat Muhammad, inilah Muhammad itu rupanya yang kata orang Siddiq amanah tablik patona. Wajahnya yang mempesona, senyumnya yang begitu ramah. Ya. Dia lihat, saya sudah tutup buku, tidak akan mau menikah lagi. Tapi kalau melihat Muhammad, aku tak kuat. Buka lagi, buka lagi. Yang ketiga. Tak tidur Siti Khadijah. Tak tidur dia. Seolah-olah datang bayang-bayang menghantinya. Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Allah. Hati yang seakan mati, kini gairah kembali. Rembulan bersinar lagi. Lebaya. Karena melihat mawar tumbuh bersemi indah di taman hati. Oh, la 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 la, begitu ya. Kan ku jaga,
ku sirami agar tetap bersemi. Aku tak mau kehilangan dirimu, Allah. Apa yang terjadi? Dibilang sama kakaknya, Kak, apa deh? Bagaimana kalau aku menikah lagi? Loh, tapi katamu kemarin tak mau nikah lagi. Kali ini aku tak kuat. Siapa? Muhammad. Tapi aku malu. Itulah perempuan. Aku mau, itu perempuan itu. Aku mau, aku malu. Beda dengan laki-laki. Nah, aku mau gas, katanya kan begitu. Itu laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kakaknya Siti Khadijah disampaikan kepada Abu Thalib. Abu Thalib sampaikan kepada Muhammad. Muhammad, kau udah ada enggak keinginan untuk menikah? Udah, paman. Tapi calonnya belum ada. Kan begitu. Kalau ada wanita cantik, kaya raya, mau beriman kepadamu, taat kepadamu, keturunan orang bangsawan, orangnya terpandang dan baik, mau enggak engkau? Bapak-bapak mau enggak itu? Takut mereka menjawabnya, ibu-ibu. Mau enggak kalau ada wanita cantik, kaya, keturunan bangsawan, taat kepadamu, mau enggak itu? Wah, mau. Kalau orang yang enggak mau, orang itu berarti enggak sehat lagi tuh. Kalau enggak mau. Mau paman. Siapa paman? Ada. Siapa itu? Siti Khadijah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka itu kenalan, ta'aruf, singkat cerita mereka pun menikah. Ini yang harus kita lihat dan kita jadikan contoh. Kita lihat misalnya dalam surah Ad-Duha. Ya, dalam surah Ad-Duha. Apa kata Allah? Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau sewenang-wenang. Kenapa rupanya? Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad dulu lahir dalam keadaan yatim. Kecil-kecil Muhammad itu yatim. Tapi setelah besar menjadi ayahnya anak yatim. Tauladan. Itu tauladan. Ya. Alam yajidika yatiman fa'awa. Muhammad memang lahir dalam keadaan yatim. Fa'awa. Maka Allah menolongnya. Apa prinsipnya? Bahwa anak yatim pasti akan ditolong Allah. Yang menolong anak yatim pun akan ditolong Allah. Itu rahasianya. Itu. Alam yajidika yatiman fa'awa. Maka Muhammad merasakan bagaimana rasanya anak yatim itu. Sehingga ia menjadi abal yatim. Ayahnya anak yatim. Cintanya kepada anak yatim yang luar biasa. Sampai-sampai kata penduduk Makkah, anak-anak kecil itu. Iri mereka melihat bagaimana Rasulullah memperlakukan anak yatim. Sampai-sampai kata mereka, andai kata ayah kita meninggal dunia. Pingin mereka, ayah mereka meninggal dunia. Coba bayangkan. Kenapa begitu? Supaya Rasulullah memperlakukan kita seperti itu. Maka kata Nabi, salah satu tiket, salah satu jembatan, salah satu jalan menuju surga. Kalau kau ingin bersamaku, kalau ingin duduk bersamaku. Kata Nabi, ana wa akafilul yatim. Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim. Hada wa kahada mani fil jannah. Seperti ini dan seperti ini bersamaku di surga. Satu, tauladan. Ya, tahu. Ladan. Yang kedua, alam yajidika yatiman fa'awa.
Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu Muhammad itu dhallan, tak tahu apa-apa, menjadi tahu segalanya. Artinya apa? Adik-adik, kalian dulu tak tahu apa-apa, besar kalian harus tahu segalanya. Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Maksudnya apa? Rajin-rajinlah menuntut ilmu. Belajarlah dengan baik. Jangan macam orang sedempuan. Semalam itu ada murid saya yang sudah alumni, yang sudah kuliah, ada yang di Bogor, ada yang di Jawa, ada yang di Medan. Lalu mereka video call saya rame-rame. Saya angkat teleponnya. Assalamualaikum Ustaz, kata orang itu. Waalaikumsalam Mang. Saya ingat namanya, Datuk, Doli, Ridho, dan lain-lain. Sehat semua? Sehat Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ustaz? Makin baik, makin sehat, makin senang setelah melihat kalian masih mau silaturahim dengan Ustaz. Lalu di tengah-tengah video call itu saya melihat ada asap yang lewat. Kan begitu? Ada asap yang lewat. Jadi, Ustaz, lagi ngapain? Baru habis makan. Ustaz pasti merokok katanya. Ya udahlah, rahasia negara, aku bilang kan. Tapi yang jadi pertanyaan saya, dia masih mahasiswa, belum kerja. Lalu dia merokok. Saya bilang, Pulan, iya Ustaz, kemarin saya lewat dari kampungmu. Terus saya lihat ayahmu merokok. Ya memang dari dulu ya aku merokok, sama kayak Ustaz. Katanya pula, kan begitu. Iya, tapi beda aku bilang. Apa bedanya Ustaz? Ayahmu rokoknya cengkeh, kamu surya. Ayahmu rokoknya cengkeh, kamu surya. Saya bilang, bukan berarti ayahmu nggak tahu lebih enak surya daripada cengkeh. Tapi karena nguliahin kamu sampai jauh ke Jawa, dia tahan seleranya. Bukan berarti ibumu nggak tahu bagaimana kain yang bagus, bagaimana perhiasan yang bagus. Tapi dia tahan seleranya karena untuk menyekolahkanmu. Diam-diam, udahlah Ustaz. Ustaz ini setiap asal jumpa mau bercanda-bercanda pun akhirnya katanya pula. Ya udah kalau begitu. Kita ubah topik pembicaraan. Baru saya bilang, barulah dia senang. Maksud saya, kita pun masih anak-anak seperti ini, jangan dicontoh orang seperti itu. Ya, ayahnya rokoknya cengkeh, anaknya rokoknya surya. Durhaka enggak namanya itu? Durhaka enggak namanya itu? Pengkhianat enggak namanya itu? Pengkhianat orang tua. Ayahnya capek-capek cari duit, biar anaknya sekolah baik-baik, biar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tak dapat menjadi dapat. Tiba-tiba dihianati orang tuanya. Dia bilang gini, mengkhianati orang lain, mendustai orang lain, dosanya besar. Apalagi mengkhianati kedua orang tua. Ini bahaya. Maka uswatun hasanahnya. Muhammad dulu waktu kecil tidak tahu apa-apa. Setelah dia besar, tahu segalanya. Itu, dua. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu Muhammad, engkau itu fakir. Namanya anak yatimnya fakir lah. Dulu Muhammad, engkau itu miskin. Ya namanya anak yatim miskin lah. Orang Medan bilang apa dulu? El Suraya. 12 Rabiul Awal, bulan yang mulia, dilahirkannya mahkota dunia. Yatim piatu sejak kecilnya, miskin melarat penanggungannya. Itu kata mereka dulu.
tapi uswatun hasanah. Jadi pelajaran bagi kita semua. Wa wajadaka ila fa'aghna. Dulu Muhammad itu miskin waktu kecil, tapi setelah dewasa dia menjadi fa'aghna, orang yang kaya. Apa maksudnya? Maka setelah dia menikah dengan Siti Khadijah, berapa dia kasih persembahan sama Siti Khadijah? 40 ekor unta. Kalau unta 50 juta satu ekor, kali 40, Muhammad berikan 2 miliar. Ada ibu-ibu yang dapat 2 miliar dari suaminya. 2 ember. 2 miliar? Gak ada. Ada orang nanya, kenapa Muhammad sampai memberikan sebanyak itu? Satu, karena di zaman jahiliyah wanita itu dihinakan. Maka Muhammad ingin mengangkat derajatnya, maka dia dikasih mahar yang besar. Satu. Ya. Yang kedua, bahwa Muhammad mau menunjukkan kalau dulu dia miskin, kalau dulu dia melarat waktu kecil, tapi setelah dewasa dia menjadi orang yang sukses. Apapun yang dilakukan oleh Muhammad, dia sukses. Mengembala, sukses. Berdagang, sukses. Bertani, sukses. Memimpin rakyat, sukses. Menjadi panglima perang, sukses. Mempersatukan muhajirin dan ansor, sukses. Bapak Ibu, kalau kita apa yang udah kita sukseskan? Apa yang udah disukseskan? Saya Ustadz, apa? Tim sukses. Baru tim sus. Uswatun hasanah, sukses segala-galanya. Kasih 2M. Nikah mereka. Ya, itulah bapak-bapak. Itulah wahai kaum laki-laki. Wahai kaum Adam. Itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Tapi ingat, kalau begitu Rasulullah, bagaimana Siti Khadijah? Siti Khadijah, begitu dia menikah dengan Muhammad, dia bilang, wahai Muhammad, ana wa mali laka. Saya dan hartaku adalah milikmu. Ada ibu-ibu bilang kayak gitu sama suaminya? Ada nggak kaum bapak? Ada? Mana ada? Hah? Dek, apa bang? Oh. Hah? Boleh nggak cincinmu dijual dulu, butuh modal lah bang. Cincin yang mana? Itu dek. Yang ini. Ini cincin yang ku bawa dari rumah mamaku loh. Kalau kau mau jual cincin, carilah cincin yang mamaku beli. Masa mamaku yang beli? Kalau itu baru ada. Makanya Siti Khadijah itu tauladannya kaum ibu. Ya, kau harus jadi Siti Khadijah berikutnya. Jangan jadi Siti Markobet kau. Begitu dikasih suamimu, udah kobet langsung. Ada lagi duit kita deh. Dah. Gimana kembalikan? Mana tahu? Pokoknya nggak ada lagi. Oh, udah selesai. Tapi dek, perasaan baru kemarin ku kasih dek. Kali nggak kau belanja. Oh, begitu. Siti Khadijah, ana wa mali laka. Biar aku jadi ibu rumah tangga. Akhirnya makin sukses, makin jaya usaha Nabi Muhammad. Sampai umur 35 tahun. Sampai umur 35 tahun. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berpikir, akhrazan nas minaz zulumati ilan nur. Kenapa mereka menyembah berhala? Kenapa mereka berzudi? Kenapa mereka berzina? Kenapa mereka mencuri? Kenapa mereka berkelahi? Kenapa mereka saling membunuh? Kenapa mereka saling menzolimi? Disitulah Rasulullah mulai bergerak hatinya untuk berangkat ke Gua Hira. Lalu mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra ma'ana biqari. Maka Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi. Turun wahyu berikutnya, ya ayyuhal muddatsir. Maka Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Disitulah dia mulai dibenci. Maka kalau tadi Pak Rambe
Kata sambutannya kan begini. Saya simak tadi. Alim ulamanya tegur ini anak. Agak keras begitu ya. Misalnya jangan mengotori masjid, misalnya begitu, ya. Tiba-tiba rumahnya dilempar. Ini contoh. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Muhammad itu memiliki sifat siddiq, amanah, tablik. Tablik ini apa? Menyampaikan. Tablik ini menyampaikan. Ini mudah diucapkan, tapi sukar untuk diamalkan. Kenapa? Karena menyampaikan kebenaran itu berat. Menyampaikan kebenaran itu berat. Rintangannya pasti ada. Maka Muhammad dari lahir sampai dia berumur 40 tahun, semua orang cinta kepadanya. Semua orang suka kepadanya. Semua orang senang melihatnya. Tapi setelah dia berdakwah, disitulah dia mulai dibenci. Disitulah Muhammad mulai dibenci. Kenapa? Karena tidak semua orang senang melihat kebaikan. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Maka kata Allah, la tastawil hasanatu bisayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa'u billati hiya ahsan. Kau balaslah keburukan dengan kebaikan. Itulah akhlak Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka dengan dakwahnya Nabi, seluruh hartanya itu mulailah habis untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk agama Islam, untuk perjuangan agama Islam. Maka Muhammad menjadi uswatun hasanah. Maka menurut ulama, akhlak itu ada 3 tingkatan. Nanti kau renungkan tingkatan yang mana kau? Tingkat yang mana? 1, tingkatan yang pertama disebut dengan tingkatan hasanah. Siapa itu tingkatan hasanah? Kalau orang baik kepadamu, kau baik kepadanya. Ini hasanah. Kalau orang baik kepadamu, kau baik kepadanya. Ini hasanah. Di atas hasanah ada karimah. Apa itu karimah? Kalau orang baik kepadamu, kau lebih baik kepadanya. Ini karimah. Di atas karimah ada azimah. Apa itu azimah? Kau baik kepada orang yang tak baik kepadamu. Ya Allah, ya Karim. Ini berat. Berat ini. Lalu tanya, Ustaz, kenapa lah tak semua orang suka melihat kebaikan? Supaya pahalamu bertambah. Supaya pahalamu bertambah. Andai semua orang yang ada di Pinang Awan ini senang dengan panitia Maulid Nabi malam ini, sedikit kali pahala orang itu. Sedikit kali pahala orang itu. Tapi ada yang nggak suka. Harus itu begitu, harus begini, harus begono, harus begini. Ada orang yang tak suka. Itulah ujian. Idfa' billati hiya ahsan, supaya pahalamu bertambah. Itulah azimah yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka kemanapun Rasulullah selalu mencerminkan akhlaknya yang sangat luar biasa. Coba kita bayangkan, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, datang Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Apa dia sampaikan? Wahai putriku Aisyah. Iya ayah, ada nggak lagi pekerjaan Nabi yang nggak kukerjakan? Kata Aisyah, demi Allah dan Rasulullah, wahai ayahku, semua pekerjaan Nabi telah kau laksanakan kecuali 1. Apa itu wahai putriku? Dia bilang, di ujung pasar Madinah ada seorang pengobis buta Yahudi. Setiap Rasulullah ada di sini, mukim, tidak musafir, maka dia selalu mengantarkan makanannya. Maka datang Abu Bakar,
wahai putriku, siapkan makanannya, biar saya antar sekarang. Diantar oleh Abu Bakar makanannya, berjalan Abu Bakar. Kurang lebih 10 meter lagi mau sampai, datang orang buta Yahudi ini. Stop! Stop! Kenapa? Kata Abu Bakar. Kau bukan orang yang biasa. Padahal orangnya buta. Kau bukan orang yang biasa. Kenapa kau tahu? Kata Abu Bakar. Bukankah engkau buta? Kata pemuda pengemis buta ini. Kalau orang yang biasa datang, begitu terdengar suara sandalnya, saya sudah merasakan hawa sejuk yang luar biasa. Oh, tapi kau kudengarkan suara sandalmu, tak ada perubahan. Katanya kan begitu ya. Itu luar biasanya. Ya memang saya bukan dia, tapi saya menggantikannya. Kau bukan dia, kau penggantinya. Iya. Di mana dia rupanya? Dia sudah meninggal dunia. Menangis pengemis buta Yahudi ini. Kan begitu. Akhirnya datang Abu Bakar, diambilnya sendok, mau disuapinya lah. Si pengemis ini. Stop! Kenapa? Saya tak yakin denganmu. Kau makan dulu pertama, baru aku yang kedua. Kenapa? Karena aku takut di situ ada racun. Oh, kalau bapak yang jadi Abu Bakar, mau lagi bapak itu? Mau lagi ibu itu? Kalau ibu yang jadi Abu Bakar, mau lagi? Saya sendiri pun belum tentu. Itu. Stop, katanya. Apalagi aku bilang. Kau makan duluan, baru aku. Kenapa? Entah ada kau bikin racun di situ, katanya. Oh iya, aku makanlah duluan itu. Ya, baru aku ambil lagi yang kedua. Pasirlah aku sendok. Aku pikir. Ya kan begitu. Datang Abu Bakar. Ya udah, aku makan duluan. Baik. Udah mau kau, kata Abu Bakar. Sudah. Disuapi Abu Bakar. Begitu disuapi Abu Bakar, apa katanya lagi? Cara nyuapmu kasar kali, tak seperti temanku yang dulu. Lembut. Allah. Kan begitu. Maka ibu-ibu belajarlah lembut. Rasulullah itu orangnya lembut. Lembut. Tapi kan Rasulullah juga bisa keras. Rasulullah bisa keras. Seleper Umar bin Khattab aja singa padang pasir tunduk. Ya kan? Tunduk. Kan begitu. Alhasil di tengah-tengah dia menyuapi si pengemis buta ini. Apa kata pengemis buta ini? Dia bilang begini. Kenalnya kau Muhammad. Kenal, kata Abu Bakar. Panggillah dia kemari. Pingin saya jumpa dengannya. Kenapa? Biar ku bunuh dia kalau jumpa. Tak suka aku nengoknya. Benci kali aku nengok itu, katanya. Tapi bukannya dia sangat sayang padamu, kata Abu Bakar. Kok tahu kau? Tapi dia yang ngantar kamu nasi setiap hari. Disuapinya kau. Itulah Muhammad itu, kata Abu Bakar. Baru dia sadar dan menangis. Ternyata dia Muhammad. Iya. Ya roh. Wahai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Setiap dia menyuapi aku makan. Setiap itu pula aku mencaci makinya. Tapi dia terus menyuapiku dengan penuh dan kasih sayang. Sekarang di mana dia? Sudah meninggal dunia. Oh Tuhan. Maafkan aku. Menangis dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan di situ dia berkata kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Syahadatkanlah aku sekarang. Aku beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkannya adalah cerminan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya menjadi umat Muhammad Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Semoga kita semua bisa mencontoh sifat Rasulullah sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Berupaya, menguatkan diri. Bahkan harus memaksakan diri untuk mencontoh sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Dan kepada Allah kita mohon ampun. Wallahul mufiqlu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 Rabiul Awwal, 12 Rabiul